Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar hadis ke-7. Hadis ke-7 ini adalah tentang akhlak mulia, tentang akhlak Nabi Muhammad SAW juga, ya. Jadi akhlak mulia seseorang merupakan cermin pribadi seseorang. Demikian juga dengan akhlak Rasulullah SAW. Jadi orang kalau pribadinya mulia, pribadinya baik, insya Allah akhlaknya juga baik. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia bertutur, bukanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang berbuat buruk, dan bukan pula yang sengaja berbuat buruk. Dahulu beliau pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi orang yang paling baik di antara kita ini adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak itu memiliki kedudukan yang tinggi di agama kita. Ya. Meskipun orang yang tidak mengerti agama, dia akan menyukai orang-orang yang akhlaknya baik. Siapapun itu, dia pasti akan menyukai orang yang akhlaknya baik. Begitu juga binatang. Ya. Binatang kayak kucing itu. Kucing itu akan mendekat sama kita kalau kita berbuat baik sama kucing itu. Akan tapi kalau kita suka ngelemparin batu sama kucing itu, maka kucing itu nggak mau deket-deket sama kita, pasti akan menjauh. Ada kita langsung lari. Seperti itu. Makna kalimat al-fahish. Al-fahish itu artinya seorang yang mengerjakan keburukan, baik berupa ucapan atau perbuatan. Baik ucapannya kasar, kotor, ucapannya jelek, atau sering menyinggung orang lain, atau perbuatan dia suka mengganggu orang lain, suka mengejek orang lain, seperti itu. Al-mutafahish itu seorang yang sengaja mengerjakan keburukan, baik berupa ucapan atau perbuatan. Nah, kalau al-mutafahish itu orang yang benar-benar sengaja. Dia sengaja mengganggu adiknya misalkan. Itu bisa dibilang al-mutafahish. Dia sengaja mengejek orang lain. Dia sengaja mengganggu orang lain. Khiyarikum itu yang paling utama, yang paling baik. Ya, khiyarikum itu yang paling utama atau yang paling baik. Ahsanakum artinya mengerjakan perkara-perkara mulia dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Kalau kita kepingin menjadi orang yang baik, itu harus mengerjakan perkara-perkara yang mulia dan menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Itu cara menjadi orang yang baik. Ya. Sekarang hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau adalah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi radhiyallahu anhuma. Ayah beliau adalah seorang sahabat. Ayahnya adalah Amr bin Al-As. Ya. Sepenggal kisah tentang perawi. Beliau ini masuk Islam terlebih dulu daripada ayahnya dan terhitung sebagai sahabat muda.
Abdullah ini lebih dulu masuk Islam dibanding Amr bin As. Dan beliau terhitung sebagai sahabat yang muda. Ya, jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ini beliau masuk Islam duluan daripada ayahnya dan terhitung sebagai sahabat yang muda. Beliau adalah sosok sahabat yang berilmu, seorang ahli ibadah yang banyak puasa dan membaca Al-Quran Al-Karim. Beliau juga termasuk dalam jajaran penghafal hadis Nabi Muhammad SAW yang banyak riwayatnya. Karena beliau adalah orang yang mengerti tulis-menulis dan beliau menulis setiap hadis yang beliau dengar dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita sering membaca hadis dan melihat perawinya, kita akan sering melihat ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr. Ya. Jadi 3 orang ini dikenal dengan Al-Abadillah Ats-Tsalasah. 3 Abdullah. Gitu. Ya, namanya sama-sama Abdullah dan sama-sama anaknya sahabat. Dan mereka juga sebagai sahabat. Abdullah bin Amr ini wafat pada tahun 65 Hijriyah. Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis di atas? Yang pertama, wajib atas orang muslim untuk meneladani Rasulullah SAW pada akhlak beliau dan pada setiap apa yang datang dari beliau. Ya. Jadi, apa saja yang datang dari Rasulullah SAW itu harus kita ikuti. Ya. Selama itu bukan khusus untuk Rasulullah SAW. Ya. Kita harus selalu meneladani akhlak beliau, amalan-amalan beliau, itu harus kita teladani. Kemudian yang kedua, akhlak yang mulia itu termasuk dari iman. Ya. Kalau orang imannya kuat, itu insya Allah akhlaknya juga mulia. Dan akhlak mulia ini memiliki kedudukan yang sangat penting di agama kita. Makanya disebutkan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pelajaran yang ketiga, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, kalau kita kepingin dekat sama Rasulullah pada hari kiamat, itu kita harus memiliki akhlak yang baik. Ya. Kalau pada hari kiamat kita dekat sama Nabi Muhammad SAW, kira-kira kita tersiksa apa malah senang dekat sama Nabi Muhammad SAW? Apa kita sulit, kesusahan, atau malah kita mendapat kemudahan? Kalau kita dekat sama Rasulullah SAW pada hari kiamat, pasti akan mendapatkan kemudahan. Seperti itu. Jadi kalau kita kepingin dekat sama Rasulullah SAW pada hari kiamat, kita harus memiliki akhlak yang baik. Kita harus menjaga akhlak kita. Yang keempat, orang yang berakhlak buruk akan dijauhkan dari kebaikan dan dari orang-orang yang baik. Ya. Jadi kalau kita berakhlak buruk, kita akan dijauhkan dari kebaikan. Kita tidak mendapatkan kebaikan, kita sulit juga melakukan kebaikan. Dan juga orang-orang yang baik itu akan menjauhi kita. Kalau kita sudah nggak dideketin sama orang-orang baik, kita dijauhin sama orang-orang baik, kira-kira termasuk orang yang baik apa orang yang jahat? Ya. Makanya kita harus menjaga akhlak kita. Jangan sampai melakukan akhlak buruk. Jangan sampai kita cinta dengan perbuatan-perbuatan buruk. Yang kelima, termasuk sifat yang tercela dan wajib untuk dijauhi seorang muslim adalah ucapan dan perbuatan kotor. Ucapan yang kasar.
ucapan yang jorok, seperti itu. Dan kemudian perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, yang dibenci oleh orang-orang sekitar kita, seperti mengganggu, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, ya. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya, jangan sampai kita memiliki akhlak yang buruk. Biar ketika hari kiamat kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga pelajaran kali ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.